Bab 1 Akademi Spiritual Utara. Matahari yang terik seperti api. Sinar matahari yang membakar turun dari langit, menyebabkan seluruh tanah berada dalam transpirasi. Pohon willow yang sedikit terkulai dan daun-daun yang menghilang membuatnya tampak seperti sedang sakit. Dalam pembukaan di mana sinar matahari memproyeksikan melalui cabang dan dedaunan, beberapa ratus sosok diam-diam duduk bersila. Itu adalah sekelompok pria dan wanita muda. Pada saat itu, mereka semua memiliki ekspresi serius saat mereka menutup mata. Mereka akan mengeluarkan napas secara berkala, menunjukkan irama ritmis. Ketika mereka bernapas masuk dan keluar, cahaya halus yang sulit dilihat dengan mata telanjang akan muncul di sekitar mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan dan menyebabkan pakaian mereka bergetar. Pemandangan yang cukup spektakuler. Di depan ratusan bayangan, ada platform batu. Di atas platform batu, ada juga sosok yang diam-diam duduk bersila. Tangannya selaras satu sama lain. Jarinya tumpang tindih saat dia menutup matanya. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi kultivasi tertentu. Sosok itu juga memiliki penampilan muda. Dia memiliki rambut hitam lembut dan sedikit acak-acakan. Namun wajahnya yang tampaknya tidak bersalah sedikit tipis. Ini memberikan perasaan yang sangat nyaman ketika orang lain menatapnya. Pada saat ini, banyak lampu yang bisa dilihat dengan mata telanjang mengelilingi bocah itu. Dan dari lampu-lampu itu, energi misterius tampak mengalir deras ke tubuhnya. Di bawah batu, banyak pemuda tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka melihat lampu-lampu yang mengelilingi bocah itu di peron batu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir mereka. Ekspresi iri muncul di wajah mereka dan bisikan mulai menghancurkan keheningan sebelumnya. Saudaramu benar-benar luar biasa. Kita semua masih merasakan aura spiritual di dunia. Tetapi dia telah berhasil memasuki tahap gerakan spiritual. Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di kelas bumi cabang timur kita. Petik 2. Tentu saja. Jangan hanya menyebutkan cabang timur. Saya pikir tidak ada banyak orang dengan usia yang sama yang dapat membandingkan dengan brodermu di seluruh Akademi Spiritual Utara. Petik 2. Seorang anak laki-laki dengan pakaian abu-abu yang dekat dengan bagian depan tampaknya cukup akrab dengan bocah laki-laki di peron batu. Dia bisa mendengar bisikan semua orang dan tidak bisa menahan senyum. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Brodermu adalah orang yang dipilih dan berpartisipasi dalam jalan spiritual. Di seluruh alam spiritual utara, hanya brodermu yang mendapatkan hak untuk berpartisipasi di dalamnya. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual, semuanya monster, kan?" Saat itu, seluruh alam spiritual utara ramai karena masalah itu. Orang-orang yang keluar dari sana pada dasarnya akan diterima oleh 5 akademi besar. Petik 2. 5 akademi hebat. Banyak anak muda yang mendengar kata-kata yang sangat menyilaukan bagi mereka dan tidak bisa menahan diri untuk menelan. Keinginan mendidih memenuhi mata mereka. Tempat itu bisa dianggap sebagai impian utama bagi semua pemuda. Tidak hanya seleksi untuk 5 akademi besar, yang keras. Yang bisa masuk ke mereka semua adalah jenius. Tidak peduli siapa yang memasukinya. Mereka akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Brodermu benar-benar luar biasa. Tapi brodermu hanya tampaknya telah berpartisipasi di dalamnya selama setahun. Saya mendengar yang lain mengatakan bahwa brodermu adalah orang pertama yang diusir dari jalan spiritual sebelum waktunya selesai. Seorang anak laki-laki ragu-ragu dan diam-diam mengatakan itu. Namun, ia segera menambahkan, "Kita semua tahu kemampuan brodermu. Bahkan para jenius yang datang dari seluruh dunia dan berada di dalam jalan spiritual, brodermu tidak akan kalah dengan mereka. Dia pasti telah diusir karena dia menerima perlakuan tidak adil." Petik 2. Banyak anak laki-laki dan perempuan saling memandang. Masalah ini bukanlah sesuatu yang rahasia di dalam Akademi Spiritual Utara dan bahkan dalam seluruh alam spiritual utara. Sementara mereka merasa menyesal karenanya. Mereka juga cukup ingin tahu. Mereka ingin tahu alasan mengapa saudaramu yang brilian dan sedikit arogan yang mereka yakini akan diusir dari jalan spiritual. Bocah laki-laki berpakaian abu-abu itu mencibir dan berkata dengan nada tidak setuju. Pasti orang-orang di jalan spiritual
itu cemburu pada brudermu dan mereka menggunakan berbagai cara untuk memaksanya keluar. Tapi tidak apa-apa. Dengan kemampuan brudermu, dia akan dapat memasuki 5 akademi besar pada akhirnya. Pada saat itu, orang secara alami akan mengerti. Petik 2. Semua pemuda mengerti pesan itu. Meskipun mereka tahu bahwa brudermu yang mereka bicarakan sangat berbakat, tetapi 5 akademi besar tidak mudah untuk masuk. Lagi pula, dia hanya berlatih di jalan spiritual selama 1 tahun. Itu tidak bisa disebut sebagai pelatihan yang sukses. Dibandingkan dengan para jenius yang benar-benar keluar dari jalan spiritual, seharusnya ada sedikit perbedaan. Namun, tepat ketika mereka mendiskusikan hal ini, sepotong kayu yang hancur tiba-tiba terbang turun dari platform batu dan mengenai dahi bocah itu dengan pakaian abu-abu. Suara memarahi segera menyusul. Suling, apakah Anda benar-benar hanya memperlakukan saya sebagai hiasan? Anda tidak berpikir saya akan memberitahu gurumu dan membuat Anda semua tinggal di cabang timur untuk pelatihan tutorial selama liburan berikutnya. Petik 2. Banyak anak laki-laki dan perempuan buru-buru mendongak. Mereka bisa melihat bahwa bocah lelaki itu, yang sedang berlatih di atas platform batu, telah membuka matanya. Sepasang mata hitam pekat itu seperti langit malam. Tempat di mana aura spiritual berada sepenuhnya adalah di mulut. Itu menunjukkan sedikit senyum. Senyum itu hangat dan cerah dan seperti sentuhan akhir. Itu membuat wajah bocah itu tampak lebih tampan. Mereka harus mengakui bahwa bocah itu memiliki selera yang cukup. Hehe. Saudaramu. Jangan. Kami akhirnya beristirahat. Aku masih ingin kembali untuk bersenang-senang. Jika ayah saya tahu bahwa saya melakukan sesuatu yang memalukan ini, dia pasti akan memukuli saya sampai mati. Anak laki-laki dengan pakaian abu-abu memegang dahinya dan tersenyum. Anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya semua mengeluarkan suara tawa, menyebabkan suasana menjadi cukup hidup. Kamu juga tahu bahwa ayahmu sangat jahat. Jika Anda tidak dapat maju ke tahap gerakan spiritual dalam 3 bulan, Anda hanya menunggu untuk dipukul. Anak laki-laki bernama Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Bagaimana semudah itu untuk maju ke tahap gerakan spiritual? Aku bukan monster sepertimu. Brodermu, yang dengan santai bisa berpartisipasi dalam jalan spiritual. Suling cemberut mulutnya dan segera menutup mulutnya. Meskipun masalah ini bukan rahasia di seluruh alam spiritual utara dan Mu Chen tidak melarangnya, masalah diusir bukanlah tindakan yang mulia. Anak laki-laki bernama Mu Chen tersenyum. Ekspresinya tidak banyak berubah dan dia mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap cabang-cabang yang dipenuhi bintik-bintik cahaya dan matanya dengan jelas menunjukkan penampilan yang kompleks dan bernostalgia. Jalan spiritual. Ya, saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang itu melakukannya. Mereka seharusnya sudah menyelesaikan pelatihan mereka. Jika itu masalahnya, mereka akan segera dapat memasuki 5 akademi besar. Dia juga. Mu Chen menggigit bibirnya. Seorang gadis berpakaian hitam dengan wajah dingin dan cantik serta sosok langsing, yang akan membawa pedang panjang hitam gelap di punggungnya kapan saja, melintas di benaknya. Saat gambar gadis cantik itu bergerak, rambut peraknya yang bersinar seperti Bima Sakti menari bersama angin. Gadis misterius dan dingin ini, yang akan membuat orang lain merasa seperti dia gila setelah dia mulai berlatih, yang mengejarnya selama lebih dari setengah tahun di jalan spiritual untuk membunuhnya. Alasan di balik itu adalah bahwa dia menyelamatkannya sekali. Ini juga alasan mengapa Mu Chen menggigit bibirnya. Namun, ketika dia akhirnya dipaksa untuk pergi, dia adalah orang pertama yang memegang pedangnya dan memblokir orang di depannya tanpa ragu-ragu. Berpikir tentang wajah yang tidak pernah memiliki sedikit ekspresi dan memiliki potensi untuk menyebabkan bencana. Menampilkan niat membunuh sedikit dingin, Mu Chen tidak bisa menahan diri dan jatuh ke trans. Betapa bernostalgia. Oh, bukankah itu sedikit brodermu, yang merupakan satu-satunya di alam spiritual utara untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual. Anda membawa orang lain untuk berlatih lagi. Tidak heran gurumu akan menganggapmu tinggi. Petik 2. Tepat ketika Mu Chen tenggelam dalam perasaan yang kompleks ini, suara yang agak pelit terdengar.
Wajahnya yang tenang mendongak dan dia bisa melihat selusin sosok berjalan perlahan. Pemimpin itu adalah anak laki-laki dengan wajah sombong. Pada saat ini, dia mengunyah rumput dan tersenyum saat melihat Mu Chen. Liu Ce, apa yang orang-orang cabang barat rencanakan untuk lakukan di sini di cabang timur? Apakah Anda mencari pemukulan? Bocah itu, yang disebut Mu Chen sebagai suling, berdiri dan mencibir ketika melihat sekelompok orang. Ratusan siswa cabang timur di ruang terbuka juga berdiri. Mereka menunjukkan tatapan tidak ramah terhadap orang-orang yang mendekat. Dengan angka, mereka memiliki momentum yang cukup. Di dalam Akademi Spiritual Utara ini, ia dibagi menjadi cabang timur dan cabang barat. Kedua cabang seringkali memiliki banyak kompetisi. Namun secara keseluruhan, cabang barat selalu lebih kuat dari cabang timur di masa lalu. Di depan cabang barat, banyak siswa cabang timur akan menghindarinya. Namun, selama 1 tahun ini, situasinya banyak berubah. Alasan di balik perubahan ini adalah karena kehadiran Mu Chen. 3 bulan lalu, dalam sebuah kompetisi antara dua siswa kelas bumi dari dua cabang, nomor 3 dari cabang barat, Sue Dong, telah kalah dari Mu Chen. Ini memungkinkan banyak siswa cabang timur untuk akhirnya melampiaskan perasaan mereka dan juga menyebabkan cabang barat menjadi kurang sombong. Dan sekarang, orang-orang dari cabang barat benar-benar berlari untuk memprovokasi Mu Chen. Suling dan yang lainnya tidak tahan dengan ini. Oh, jadi cabang timur sebenarnya menjadi semakin sombong. Apakah Anda berpikir bahwa hanya dengan Mu Chen, Anda bisa menantang cabang barat? Petik 2. Liu Chen melihat sekelompok orang dari cabang timur. Namun dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebagai gantinya, dia mengangkat sudut mulutnya dan menunjuk ke platform tinggi di dekatnya dan berkata sambil tersenyum. Apakah Anda berani mengujinya dengan perkelahian? Suling dan yang lainnya memandang. Mereka bisa melihat banyak sosok berdiri di platform tinggi. Sosok-sosok ini semua melihat ke sisi ini dan setelah melihat wajah-wajah yang akrab, ekspresi Suling dan yang lainnya berubah. Ini senior kelas surga cabang barat. Di dalam Akademi Spiritual Utara, tidak hanya terpecah menjadi cabang timur dan barat. Itu juga dibagi menjadi kelas bumi dan surga dan Mu Chen dan mereka hanya di kelas bumi. Orang-orang yang berdiri di platform tinggi adalah semua senior dari kelas surga cabang barat. Kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada mereka. Saat ekspresi Suling dan yang lainnya berubah, para senior kelas surga semua menertawakan mereka dari atas dan mulai berbicara satu sama lain. Jadi itu Mu Chen cabang timur. Dia saat ini seseorang yang terkenal di Akademi Spiritual Utara dan bahkan dalam alam spiritual utara. Saya tidak percaya dia maju ke tahap gerakan spiritual pada usia seperti itu. Meskipun itu hanya fase awal dari tahap gerakan spiritual, tetapi ia memiliki kualifikasi untuk naik ke kelas surga. Itu luar biasa. Petik 2. Itu bagus sekali. Jadi bakat akhirnya muncul dari cabang timur. Ketika dia naik ke kelas surga, mungkin akan ada sedikit tekanan bagi kita. Kelas surga cabang barat. Petik 2. Dikatakan bahwa bocah ini dipilih untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual. Namun, dia diusir karena alasan yang tidak diketahui. Ini sangat lucu. Ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Petik 2. Mungkinkah itu memilih orang yang salah? Jadi itu mengusirnya. Haha, di antara kelompok itu, ada seorang gadis dengan pakaian merah. Dia memiliki sosok ramping dan kulit yang seperti salju. Wajah bentuk ovalnya yang cantik agak menawan. Dia bersandar di pagar dan menatap ruang terbuka dengan matanya yang indah. Kemudian, tatapannya berhenti pada anak laki-laki bernama Mu Chen seolah-olah dia sangat tertarik padanya. Ah, Hong Ling, Anda tampaknya tahu Mu Chen kan? Seorang senior dari kelas surga tersenyum ketika dia bertanya. Dari posisi semua orang, jelas bahwa dia adalah tokoh sentral dari kelompok kecil ini. Ya. Ayahnya adalah salah satu lord wilayah di alam spiritual utara. Dapat dianggap bahwa kami memiliki beberapa hubungan satu sama lain. Kami bermain bersama ketika kami masih muda. Gadis bernama Hong Ling berkata dengan santai. Dikatakan bahwa dia sepertinya menyukaimu pada awalnya. Hong Ling berkedip. Dia menatap bocah laki-laki yang duduk dengan kaki lurus di dekatnya. Pada saat ini,
Seberkas sinar matahari menembus cabang-cabang dan dedaunan dan mendarat langsung di wajah bocah itu. Itu membentuk busur cahaya redup dan itu sangat menyenangkan mata. Ini menyebabkan gadis itu menatap kosong sebentar. Dia tampak samar-samar mengingat bocah yang mengejar pantatnya ketika dia masih kecil. Baru saat itu, ia tidak memiliki fitur menarik. Dia juga tidak memperhatikannya. Namun, siapa yang akan membayangkan bahwa anak lelaki ini, yang telah tumbuh terpisah darinya, sebenarnya akan menjadi satu-satunya yang menerima kualifikasi untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual di alam spiritual utara. Saat itu, Mu Chen cukup selebriti. Tetapi itu juga mulai memudar ketika dia tiba-tiba diusir dari jalan spiritual. Itu ketika kita masih muda. Bagaimana bisa dianggap menyukai saya? Hong Ling tersenyum seolah-olah dia tidak peduli. Tetapi matanya menatap Mu Chen sekali lagi. Saat ini, yang terakhir telah mengikutinya dan memasuki Akademi Spiritual Utara. Dia kemudian mulai mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Meskipun dia belum menjadi orang nomor satu di Akademi Spiritual Utara, fakta bahwa orang yang sangat baik ini menyukainya memberinya wajah. Bahkan jika dia tahu jauh di lubuk hati, masalah ini lebih seperti rumor. Tetapi seorang gadis masih akan merasa bangga di usia ini. Haha, rasa Hong Ling tidak normal. Meskipun Mu Chen ini cukup baik, tapi dia masih belum membuat Hong Ling jatuh cinta padanya. Mungkinkah Anda tidak melihat bahwa bahkan Lin Xiu gagal? Itu adalah individu yang luar biasa yang berada di peringkat ketujuh di Akademi Spiritual Utara. Dia telah maju ke fase tengah gerakan spiritual. Ada jarak yang cukup antara dia dan Mu Chen. Petik 2. Tampaknya satu-satunya di Akademi Spiritual Utara yang bisa membuat Hong Ling melihat kedua adalah kakak Liu Mubai. Petik 2. Saat nama Liu Mubai disebutkan, bahkan ekspresi senior kelas surga berhenti sejenak seolah-olah mereka merasakan sedikit tekanan. Peringkat pertama di Akademi Spiritual Utara, Liu Mubai. Ayahnya juga adalah penguasa wilayah terbesar di alam spiritual utara dan ia terkenal karena kekuatan besarnya. Apakah itu penampilan atau kekuatan atau bahkan latar belakangnya? Itu adalah nama yang akan dengan mudah menarik sejumlah gadis tergila-gila di Akademi Spiritual Utara. Di mata siswa cabang barat, semua orang tahu bahwa Liu Mubai dan Hong Ling cukup dekat. Meskipun ia belum memetik bunga yang sombong dari cabang barat, tetapi itu hanya masalah waktu sebelum itu terjadi. Jika Mu Chen berhasil melewati persidangan dari jalan spiritual dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki 5 akademi besar, ketenaran itu secara alami akan melampaui Liu Mubai. Sayangnya, entah bagaimana dia diusir dari sana. Akibatnya, tidak peduli siapa. Ketika mereka membandingkan mereka berdua, mereka hanya akan menertawakan Mu Chen. Bab 2 bocah yang keluar dari jalan rohani. Suling dan yang lainnya menatap senior cabang barat di peron tinggi. Sikap mereka yang mengesankan juga menjadi sedikit lebih lemah. Terutama ketika mereka melihat gadis yang dikenal sebagai Hong Ling. Awalnya mata mereka menjadi bergairah, lalu menyusut. Dia adalah orang yang benar-benar berpengaruh dalam Akademi Spiritual Utara. Ada beberapa pengikut bahkan di cabang timur untuknya. Oi, saudaramu. Itu adalah senior Hong Ling cabang barat. Ada desas-desus bahwa kamu menyukainya sejak kecil. Suling mencondongkan tubuh ke Mu Chen dan berbisik ketika dia terkekeh. Setelah mendengar ini, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menatap ke arahnya. Dia, memang, memiliki semacam hubungan dengan Hong Ling ketika dia masih muda. Tetapi pada usia itu, siapa yang tahu apa itu cinta? Dia hanya ingin mencari teman bermain. Namun, ayahnya dan ayah Hong Ling mulai sering berselisih selama beberapa tahun terakhir. Hubungan antara kedua belah pihak secara bertahap tumbuh terpisah. Tidak diketahui bagaimana rumor semacam ini muncul. Mu Chen hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Liu Ce, yang memiliki ekspresi provokatif di wajahnya. Cahaya samar energi spiritual mulai keluar dari tubuhnya dan dia perlahan-lahan menggenggam telapak tangannya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka cepatlah dan ucapkan. Petik 2. Mu Chen memandang beberapa individu yang berdiri di platform tinggi di dekatnya. Tatapannya berhenti sejenak pada sosok ramping itu.
Lalu dia menarik pandangannya. Meskipun mereka ada di sini. Tetapi jika aku ingin memukulmu, kamu masih akan menderita sakit pada dagingmu bahkan jika mereka menghentikanku. Petik 2. Terhadap sombong dari cabang barat. Dia tidak menyukai mereka juga. Kamu. Setelah Liu Che mendengar kata-kata Mu Chen, matanya tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Namun, tepat setelah dia berteriak dengan marah, dia memperhatikan bahwa mulut Mu Chen sedikit menurun. Wajah yang awalnya lembut dan cemerlang tiba-tiba memiliki perasaan dingin keluar dari itu. Perasaan dingin ini seperti pisau liar dan seperti es. Perasaan ini seperti kebangkitan badai dan secara tidak sengaja mengungkapkan ketajaman yang luar biasa. Perasaan ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh pemuda yang tidak bersalah pada usia ini. Liu Che menelan tangisan di dalam mulutnya. Dia menatap kaget pada Mu Chen dan warna wajahnya berubah. Dia pasti sedikit takut dengan kekuatan yang terakhir. Ketika Mu Chen mengalahkan Sue Dong dari kelas bumi cabang barat, dia ada di sana di tempat kejadian. Oh, dia benar-benar kurang ajar. Petik 2. Para senior dari kelas surga cabang barat, yang berdiri di platform tinggi, mendengar kata-kata ini juga. Mereka segera mulai mengerutkan kening dan merasa bahwa mereka kehilangan muka. Terutama karena Hong Ling hadir. Hong Ling juga tampak sedikit terkejut pada Mu Chen. Dia tidak membayangkan bahwa bocah lelaki yang tampaknya lembut itu juga akan memiliki sisi maskulin baginya. Dia tampak sangat berbeda dari bocah itu pada waktu itu. Beberapa dari kelas seniman cabang-cabang barat tidak bisa menahannya. Melompat turun dari platform tinggi dan berjalan perlahan. Melihat mereka datang, Su Ling dan yang lainnya semua mundur selangkah dan benar-benar waspada. Melihat ini, Hong Ling tidak menghentikan mereka. Bagaimanapun, dia adalah orang dari cabang barat dan dia juga ingin melihat apakah bocah itu, yang tampak biasa baginya sebelumnya, akan benar-benar menyilaukan setelah meninggalkan masa kecilnya. Saudara Tong, setelah Liu Che memperhatikan bahwa orang-orang ini sedang berjalan, dia merasa senang. Kemudian, matanya memamerkan perasaan bangga lagi saat dia melihat Mu Chen dan yang lainnya. Melihat ini, Mu Chen sedikit mengernyit. Namun, tidak ada banyak ketakutan dalam ekspresinya. Meskipun mereka kelas seni surgawi, kekuatan mereka hanya pada tahap awal tahap gerakan spiritual. Jika mereka benar-benar bertarung, maka mereka juga tidak akan diuntungkan. Senior terkemuka yang disebut Saudara Tong mengangguk. Matanya menatap Mu Chen. Tetapi tepat ketika dia ingin berbicara, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari dekat. Tongguan, Anda, orang-orang kelas surga cabang barat, sebenarnya datang ke cabang timur untuk menggertak siswa kelas bumi kita. Kamu benar-benar tidak menempatkan Akademi Timur dalam pandanganmu. Ya. Petik 2. Teriakan tiba-tiba membuat semua orang membeku. Setelah menoleh, mereka bisa melihat banyak sosok dengan cepat datang dari dekatnya. Di bagian paling depan adalah seorang gadis tinggi. Pakaian hitamnya seperti tinta dan menguraikan kurva anggun. Wajahnya sangat cantik dan rambut hitam kebiruan panjangnya diikat menjadi kuncir kuda. Kakinya yang panjang ramping dan kecantikannya sama sekali tidak kalah dengan Hong Ling. Pada saat ini, gadis itu memiliki ekspresi dingin ketika dia menatap Tongguan dan yang lainnya. Orang-orang di belakangnya juga memiliki ekspresi yang tidak ramah. Ini Qianer senior. Ketika Su Ling melihat gadis itu dalam pakaian hitam, dia langsung menjadi bersemangat. Sedikit wajahnya yang lugu dan muda berubah sedikit merah. Orang ini dikenal sebagai salah satu dari dua bunga Akademi Spiritual Utara bersama dengan Hong Ling. Pelamar mereka banyak. Dia tidak membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu dengannya di sini. Oh. Jadi itu Qianer. Petik 2. Ketika Tongguan melihat gadis itu dalam pakaian hitam, dia juga terkejut. Ekspresinya tidak tampak alami. Tidak hanya Tang Qianer memiliki banyak pelamar dalam Akademi Spiritual Utara, kekuatannya juga telah mencapai fase tengah gerakan spiritual. Dalam kelas surga dari Akademi Spiritual Utara, dia dianggap sangat baik. Gadis bernama Tang Qianer datang ke sisi Mu Chen. Mata sipitnya memandang Tongguan. Lalu dia memandang Hong Ling, yang berada di platform atas. Kedua gadis itu menatap satu sama lain dengan keras dan percikan tampak terbang dari mata mereka. Mengapa kamu datang ke sini?
Tang Qianer menarik pandangannya dan dengan dingin bertanya. Lihat titik ini. Meskipun kami adalah orang-orang dari cabang barat masih menjadi bagian dari Akademi Spiritual Utara. Jadi, seharusnya tidak ilegal bagi kita untuk datang ke sini, kan? Tongguan mengangkat bahu dan tersenyum. Tang Qianer mengeluarkan suara haf dingin. Lalu dia mengulurkan tangannya yang ramping dan menepuk pundak Mu Chen. Dia menurunkan dagunya yang runcing dan berkata, Mu Chen adalah salah satu orang dari cabang timur. Jika Anda berani menyebabkan masalah baginya, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Saat dia berbicara, kuncir hitamnya memantul dengan gagah berani dan dia tampak seperti kakak. Sepertinya keberuntunganmu dengan para wanita cukup bagus. Tongguan tersenyum pada Mu Chen. Senyum itu sedikit mengejek dan sedikit cemburu. Dia juga memiliki beberapa pemikiran terhadap Tang Qianer. Hanya saja dia tidak pernah mendapatkan niat baik darinya. Beruntung dengan para wanita juga merupakan kekuatan. Mu Chen tersenyum seolah-olah dia tidak mendengar ejekan dalam kata-katanya. Dibandingkan dengan orang-orang dari jalan spiritual, Tongguan benar-benar terlalu berpengalaman. Dari platform tinggi, Hong Ling memandang Mu Chen. Dia agak kecewa dan mengalihkan pandangannya. Apakah dia masih sangat malas dan pengecut seperti sebelumnya? Lupakan saja. Kami tidak datang ke sini untuk membuat masalah padamu hari ini. Kami hanya ingin memberitahu Anda satu hal. Petik 2. Melihat bahwa dia tidak akan bisa menghasut kemarahan Mu Chen, Tongguan juga merasa bosan. Dia melambaikan tangannya ke arah Liu Chen dan yang terakhir, tersenyum dingin dan berkata, Mu Chen, saya mewakili kakak Liu yang untuk menyampaikan pesan kepada Anda. 10 hari kemudian, selama kompetisi antara dua cabang, dia akan memilih Anda sebagai lawannya. Petik 2. Liu Yang. Mendengar nama ini, warna pada suling dan yang lainnya berubah. Liu Yang adalah orang nomor 1 sejati di kelas bumi cabang barat. Dikatakan bahwa dia baru-baru ini maju ke tahap gerakan spiritual. Ah, benar juga. Aku akan memberitahumu sesuatu yang lain juga. 3 hari yang lalu, ketika Big Brother Liu yang diuji, mereka menemukan bahwa ia memiliki pulse spiritual. Meskipun itu hanya tingkat manusia, Liu Chen glotit sambil menatap Mu Chen dan tersenyum. Pulsa spiritual tingkat manusia. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak hanya suling dan kulit wajah orang lain berubah, bahkan Tang Qianer sedikit tergerak. Dalam seluruh Akademi Spiritual Utara, tidak akan ada lebih dari segelintir siswa yang memiliki pulsa spiritual. Siapa yang akan membayangkan bahwa Liu yang sebenarnya juga memilikinya? Pulsa spiritual tingkat manusia. Tongguan memukul bibirnya dan menatap Mu Chen. Liu yang juga memiliki kekuatan fase awal gerakan spiritual. Tetapi jika Anda memasukkan pulse spiritual level manusia, akan sulit bagi fase tengah gerakan spiritual untuk mengalahkannya. Tampaknya Mu Chen kurang beruntung. Kakak Liu yang mengatakan bahwa tidak apa-apa jika Anda tidak berani menerimanya. Tapi jangan muncul pada hari itu. Maka dia tidak akan mempermalukanmu. Liu Chen memiliki senyum aneh. Jika Mu Chen tidak muncul pada hari itu, maka reputasinya di cabang timur akan hancur seketika. Kamu terlalu banyak menggertaknya. Tang Qianer mengerutkan kening saat dia berteriak. Qianer senior, Anda seharusnya tidak menyalahkan kami. Seseorang harus selalu menjaga profil rendah. Dia seharusnya tidak percaya bahwa dia bisa bangga karena dia memperoleh kualifikasi ke jalan spiritual karena keberuntungan. Kata Liu Chen dan melengkungkan bibirnya. Kamu, Tang Qianer marah. Tetapi tepat sebelum dia melangkah maju, sebuah tangan mencengkeram bahunya. Dia menoleh dan melihat bahwa senyum cemerlang muncul di wajah Mu Chen. Ya, pergi katakan pada Liu yang bahwa aku akan menunggunya. Petik 2. Sungguh berani. Maka kami akan menunggu untuk melihat kinerja luar biasa Anda. Petik 2. Liu Chen memberi acungan jempol kepada Mu Chen dan tersenyum. Dia kemudian tertawa ketika dia berbalik. Dengan ekspresinya, jelas bahwa dia tidak bisa menunggu sampai kompetisi 10 hari kemudian. Setelah Liu Chen, Tongguan dan yang lainnya pergi, Hong Ling, yang berada di platform tinggi, menatapnya sejenak sebelum berbalik dan pergi juga. Saudaramu, apakah Anda benar-benar akan menerima tantangan Liu Yang? Tidak akan mudah untuk berurusan dengannya sekarang karena dia memiliki pulse spiritual.
Suling dan yang lainnya menatap Tongguan yang pergi dan bertanya dengan prihatin. Aku akan melakukan yang terbaik. Mu Chen berkata dengan santai. Oi, kamu sangat bodoh. Mereka jelas memprovokasi Anda. Sekarang, Anda harus menerima tantangan. Tang Qianer berkata dengan suara jengkel. Tenang, Sister Qianer. Saya tahu apa yang saya lakukan. Mu Chen tersenyum. Tang Qianer mengerutkan kening bingung. Matanya menatap wajah polosnya. Dia tampaknya memiliki senyum cerah dan lembut. Tetapi dia tidak tahu mengapa dia merasakan sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Ngomong-ngomong, aku tidak akan menjadi orang yang dipermalukan ketika itu terjadi. Tang Qianer menghela nafas dan berkata dengan ketidakpuasan. Saudari Qianer tampaknya sangat khawatir tentang saya. Mu Chen menatap wajah yang kesal. Namun cantik dan tidak bisa menahan tawa ketika dia mengatakan itu. Aku tidak peduli jika kamu mati. Wajah Tang Qianer memerah karena abit. Dia segera mengarahkan matanya ke Mu Chen dan berkata, saya hanya khawatir bahwa Anda dipukuli setengah mati dan akan mempermalukan wajah cabang timur. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Ayah Tang Qianer juga merupakan salah satu lord wilayah dalam alam spiritual utara dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahnya. Kedua keluarga selalu saling menghubungi. Jadi hubungannya dengan Tang Qianer juga sangat baik. Itu benar. Ada satu berita yang saya dengar baru-baru ini. Tang Qianer melambai pada suling untuk memindahkan mereka dari jalan dan kemudian matanya menatap Mu Chen. Saya mendengarnya dari kepala sekolah. Tampaknya, jalan spiritual akhirnya berakhir. Petik 2. Tubuh Mu Chen bergetar dan dia mendongak. Dia menghela nafas. Jadi akhirnya berakhir. Dikatakan bahwa ada banyak orang gila yang muncul di jalan spiritual kali ini. Di antara mereka, ada satu yang sangat menakutkan. Dia sepertinya memiliki pulsa spiritual tingkat surga yang jarang terlihat bahkan dalam 10.000 tahun. 5 akademi besar berjuang sangat keras untuknya sehingga mereka berdarah. Petik 2. Denyut spiritual dibagi menjadi 3 jenis. Surga, bumi dan manusia. Ini akan membawa banyak manfaat bagi pelatihan mereka. Secara umum, seseorang yang memiliki pulsa spiritual akan memiliki kecepatan latihan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang normal. Mereka juga akan mengalami banyak jalan pintas. Dan selama bertahun-tahun, tidak pernah ada pulsa spiritual tingkat bumi yang muncul dalam Akademi Spiritual Utara. Belum lagi pulsa spiritual tingkat surga. Dari ini, Anda dapat melihat betapa langka puls spiritual. Tang Qianer menjulurkan lidah merahnya dan sangat lucu dan cantik. Denyut nadi spiritual tingkat surga. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti yang diharapkan, orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual semua orang gila. Itu benar. Itu benar. Kamu juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Petik 2. Dia seharusnya. Jisuan. Kan. Mu Chen berkata dengan suara lemah. Itu adalah nama yang terukir dalam ingatannya. Kamu kenal dia? Tang Qianer berkata dengan terkejut. Ya saya kenal dia. Dia memang orang yang luar biasa. Mu Chen tersenyum. Menurunkan matanya dan berkata, aku hampir membunuhnya. Mata indah Tang Qianer melebar. Dia menatap wajah polos di depannya yang tiba-tiba menjadi dingin. Dia tergagap ketika dia bertanya, apakah itu benar? Itu bohong. Kamu benar-benar percaya. Saya adalah orang yang ditendang di tengah. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan individu hebat yang 5 akademi besar perebutkan untuk dapatkan? Ekspresi dingin Mu Chen menghilang seketika. Dia menatap Tang Qianer dengan ekspresi terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Tang Qianer menggigit giginya karena kesal. Dia sepertinya ingin menggigitnya 2 kali. Tapi dia masih menahannya. Dia berkata sambil mendesah. Kamu hanya maju ke tahap gerakan spiritual. Kamu belum belajar seni spiritual, kan? Saya mendengar bahwa Liu yang sudah berlatih. Petik 2. Seni spiritual. Ya, saya akan belajar beberapa ketika saya kembali saat ini. Ini waktu yang tepat. Ayah saya mengatakan kepada saya untuk menemukannya setelah saya maju ke tahap gerakan spiritual. Mu Chen tersenyum saat berbicara. Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Tang Qianer mengangguk. Ayah Mu Chen masih menjadi salah satu lord wilayah dalam alam spiritual utara.
Dia harus bisa mempersiapkan seni spiritual yang layak untuk Mu Chen. Karena itu, dia tidak banyak bicara dan melambaikan tangannya. Kuncir kudanya terayun ketika dia memutar tubuhnya agar pergi. Betul. Petik 2. Tang Qianer berjalan dengan anggun sebentar lalu menoleh ke belakang untuk menatap Mu Chen. Dia berpikir sebentar dan berkata, jika kamu tidak berpikir bahwa kamu memiliki peluang untuk menang, bagaimana kalau aku mengalahkan pria itu Liu Yang untukmu? Meskipun kakaknya Liu Mubai akan sedikit merepotkan. Tidak bisakah kamu percaya padaku sedikit lebih? Mu Chen berkata tanpa daya. Bagaimana dia bisa memikirkan metode seperti itu? Kamu gagal memahami kebaikan seseorang. Petik 2. Tang Qianer berkata dengan marah. Jika orang lain di Akademi Spiritual Utara menginginkan bantuannya, dia akan menolak untuk melakukannya. Namun mengapa pria ini menjadi satu-satunya yang memiliki ekspresi menjijikkan? Setelah memikirkan sampai titik ini, dia menyerbu dengan marah. Mu Chen menyaksikan sosok bergerak Tang Qianer menghilang. Dia juga tersenyum dan segera bergumam. Karena jalan spiritual telah berakhir, dia seharusnya memasuki 5 akademi besar juga. Kan? Aku ingin tahu yang mana yang telah dia masuki. Petik 2. Memikirkan kembali ketika dia harus pergi. Di antara hutan yang rimbun, seorang gadis dengan rambut perak panjang menggunakan sepasang mata hijau dan mengawasinya dengan tenang. Aku akan menunggumu di 5 akademi besar. Jika kamu tidak datang. Dalam tangan ramping gadis itu, dia memegang pedang. Dia mengangkatnya sampai berada di depan dadanya dan dengan lembut menusuknya di lokasi hatinya. Aku akan membunuhnya. Tapi, gadis itu menatapnya dengan mata sejernih kaca. Aku tidak suka orang-orang yang dengan mudah mengakui kegagalan mereka. Tetapi kali ini, itu tidak bisa dianggap sebagai kerugianmu. Setidaknya aku menyukainya. Petik 2. Angin lembut bertiup dan mengangkat rambut perak gadis itu yang bangga dan cerah. Di wajahnya yang putih dan dingin, sedikit warna merah muncul. Meskipun pingsan, tetap saja sangat indah. Jadi, kamu harus datang.